Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Maman Alam. Nomor induk mahasiswa yaitu 20 10 41 11 74. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Jember. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengantar ilmu manajemen dan bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester. Topik yang pertama yaitu pengertian jenis dan contoh bisnis. Menurut Brown Partelo, lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan. Menurut saya, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Yang kedua yaitu jenis-jenis bisnis. Yang pertama yaitu bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur adalah bisnis di bidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya seperti pabrik plastik dan pengolahan tahu. Yang kedua yaitu bisnis jasa. Yaitu bisnis jasa adalah bisnis yang kegiatannya menciptakan dan menjual produk yang tak berwujud, yaitu jasa atau layanan kepada konsumen. Contohnya jasa perawatan atau jasa laundry. Yang ketiga yaitu bisnis perdagangan. Perdagangan adalah jenis bisnis di bidang perniagaan yang membeli produk dari produsen atau mitra lainnya dan lalu menjual kembali produk. Bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif adalah jenis bisnis yang kegiatan usahanya menambang barang tambang di dalam bumi, di mana produk yang dihasilkan merupakan bahan mentah untuk diolah kembali. Contohnya seperti tambang emas. Yang kedua yaitu bisnis agraris atau bisnis agribisnis. Adalah jenis bisnis yang kegiatan usahanya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Contohnya bercocok tanam padi di sawah. Contoh-contoh bisnis. Yang pertama yaitu bisnis manufaktur. Yang pertama otomotif dan komponen, yaitu termasuk PT Astra International Tbk. Yang kedua yaitu tekstil dan Jerman, yaitu dari PT Sri Rejeki Isman Tbk. Yang ketiga yaitu makanan dan minuman, dari PT Delta di Jakarta Tbk. Yang keempat semen, yaitu PT Holcim atau Tbk. Yang kelima yaitu logam, dari PT Alaska Indostrindo Tbk. Yang keenam yaitu kimia, PT Barito Pacific Tbk. Yang ketujuh yaitu plastik dan kemasan, dari PT Berlina Tbk. Yang kedelapan yaitu kayu dan pengolahannya, dari PT Alkindo Naratama Tbk. Yang kesembilan yaitu farmasi atau PT Indofarma Tbk. Yang 10 yaitu peralatan rumah tangga, dari PT Kadawung Setia Industrial Tbk. Yang kedua bisnis jasa. Yang pertama yaitu transportasi, dari PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk. Yang kedua telekomunikasi, dari PT Indosat Tbk. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang ketiga keuangan, PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang keempat kesehatan, PT Siloam International Hospital Tbk. Yang kelima yaitu pendidikan, dari PT Nurul Fikri Cipta Inovasi. Yang keenam konstruksi, PT Adi Karya atau Persero Tbk. Yang ketiga yaitu bisnis perdagangan. Yang pertama yaitu Consumer Goods dari PT Matahari Putra Prima Tbk atau Hypermart.
dari PT Hero Supermarket Tbk, PT Indomarko, Prismatama Indomaret, dan peralatan teknik dari PT Besto Lindo. Yang keempat yaitu bisnis ekstraktif. Yang pertama yaitu tambang batu bara dari PT Adaro Energi Tbk, kemudian dari PT Andiron Petra Tbk, kemudian PT Barumati Sukses Sarana Tbk. Yang kedua yaitu tambang minyak bumi dari PT Chevron Pacific Indonesia, kemudian dari PT Pertamina atau Persero Tbk, kemudian dari PT Conoco Philippines Indonesia INC Ltd. Kemudian pengertian manajemen dan fungsi manajemen dan contohnya. Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Menurut George Robert Terry yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Menurut saya, manajemen adalah salah satu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Fungsi dari manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Dan yang kedua yaitu setelah itu jelaskan fungsi pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga yaitu fungsi penempatan. Manajer bertugas untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu proses pencapaian tujuan dengan dilakukan dengan lebih baik dan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi pengarahan. Sebagai upaya agar perencanaan yang setelah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya yaitu terakhir fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung secara sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan dengan proses evaluasi. Contoh-contoh manajemen. Jadi yang pertama itu ada manajemen strategi, manajemen administrasi perkantoran. Yang ketiga itu manajemen biaya, dan selanjutnya manajemen organisasi, dan selanjutnya manajemen maksudnya personalina dan administrasi, manajemen perusahaan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, dan selanjutnya yaitu manajemen waktu dan manajemen organisasi. Manajemen dibagi menjadi 10 yaitu manajemen komunikasi, yang kedua pendidikan, yang ketiga manajemen konstruksi, selanjutnya manajemen agribisnis, selanjutnya manajemen stres, yang selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia, dan selanjutnya manajemen risiko, dan selanjutnya manajemen rantai pasokan, dan selanjutnya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan selanjutnya yaitu manajemen hubungan masyarakat atau humas. Topik tentang human resources management atau manajemen sumber daya manusia. MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengolahan dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Yaitu sini saya akan menjelaskan fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan 9 yaitu staffing atau mengatur keanggotaan,
Yang kedua yaitu evaluasi. Yang ketiga yaitu pergantian dan kepuasan. Yang keempat yaitu pelatihan dan penasehat. Yang kelima yaitu membangun relasi. Yang keenam yaitu menciptakan kondisi aman dan sehat. Yang ketujuh yaitu mendalami masalah. Yang ke-8 yaitu pengintegrasian. Yang ke-9 yaitu pemberhentian. Di sini saya akan jelaskan tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu satu, untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua yaitu memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Yang ketiga yaitu memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Yang keempat yaitu untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelesaikannya. Yang kelima yaitu untuk membantu para manajer fungsional dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Yang kedua yaitu meningkatkan penghematan biaya. Yang ketiga memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Yang keempat yaitu mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Yang kelima yaitu meningkatkan koordinasi antar SDM. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila dalam penjelasan saya itu kurang jelas atau dalam pengucapan saya ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.